Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Windu Fitriansi dengan NIM 21962598 dari kelas IK 05. Kali ini aku mau ngejelasin tentang pimpinan suatu organisasi di dalam suatu lembaga. Pimpinan atau biasa kita sebut manajer dalam lembaga biasanya diartikan sebagai seorang yang berkuasa atau seseorang yang mengatur jalannya sebuah organisasi ataupun seorang yang membuat suatu acara dalam organisasi di lembaga itu. Pasti menjadi seorang pimpinan memiliki lingkungan yang sering dihadapinya ya, secara langsung maupun tidak langsung. Seperti lingkungan itu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal sendiri di dalam organisasi itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung, seperti contohnya mempengaruhi karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan, terus sistem organisasi dan lain sebagainya, yang berarti lingkungan internal ini memiliki pengaruh terhadap karyawan secara langsung. Dan juga ada lingkungan eksternal. Pengertian dari lingkungan eksternal dalam organisasi ini sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contoh itu kayak kebijakan-kebijakan pusat dari pemerintah, perundang-undangan pemerintah pusat, pelanggan atau masyarakat yang kita layani, dinas-dinas di daerah yang berkaitan dengan Bawasda, unit-unit organisasi yang diawasi oleh Bawasda. Di dalam organisasi ini, di dalam lingkungan eksternal ini tuh secara tidak langsung bisa menyampaikan atau mempengaruhi masyarakat, yang berarti lingkungan eksternal ini memang memiliki pengaruh terhadap masyarakat secara tidak langsung. Kita kembali ke waktu COVID-19 kemarin, itu sekitar awal tahun 2020 ya. Pada itu kan banyak banget perusahaan-perusahaan yang PHK karyawan-karyawannya karena pada kondisi itu sangat genting. Kenapa perusahaan-perusahaan itu mem-PHK para karyawan? Kenapa tidak mempertahankan aja gitu? Sebab mereka, kenapa ya mereka gitu? Karena sebabnya mereka itu nggak bisa mempertahankan karyawan-karyawannya karena kondisi saat itu emang bener-bener kondisi yang dimana ekonomi itu udah turun. Oleh karena itu dari atasan memerintahkan untuk PHK para karyawan. Pada COVID-19 itulah secara tidak langsung kita dapat gangguan nih dari lingkungan eksternal di dalam organisasi. Banyak banget dari mereka itu gulung tikar karena pandemi kemarin. Dan pada akhirnya satu persatu dari mereka menutup organisasi atau usaha mereka. Mereka tutup gulung tikar itu entah sampai kapan, karena pada saat itu COVID-19 tidak ada titik terangnya untuk berhenti atau buat sembuh. Pada akhirnya banyak nih yang menemukan peluang-peluang di saat era baru atau kita sebut new normal. Pada titik inilah mereka eksis nih, udah nemuin peluang yang
menurut mereka, oh aku harus gini nih, aku harus mempertahankan karyawanku yang ini, sebab karena mereka aku bisa sampai titik ini meskipun di masa pandemi kayak gini. Aku harus mengapresiasi mereka. Nah, di sini nih pimpinan harus punya strategi sendiri supaya karyawan-karyawan ini nggak pergi gitu aja ataupun langsung di PHK gitu. Kita harus meriset dulu nih karyawan-karyawan ini, apakah karyawan ini tuh bener-bener butuh banget atau emang sekedar iseng, istilahnya kayak giat atau enggaknya ya. Nah, pimpinan itu harus perlu tahu kenapa di masa pandemi itu banyak banget yang masih bertahan. Ya karena emang butuh sih ya, karena kondisi saat itu juga terlalu genting dan ya gitu deh, sehingga banyak banget korban PHK dan mereka hanya bertahan dengan bantuan dari pemerintah ya, sampai pada akhirnya new normal ini mereka kembali seperti biasa, namun belum stabil dengan keadaan. Nah, ini nih strategi yang perlu pimpinan pahami di masa pandemi itu, yang harus dipertimbangkan lagi. Dan juga dari pandemi kemarin mungkin pimpinan bisa belajar untuk mengapresiasi karyawan-karyawannya. Mungkin ada sedikit strategi yang akan saya jelaskan kali ini mengenai strategi mempertahankan karyawan ya pada saat pandemi itu. Yang pertama itu ada memberi semangat terhadap karyawan. Biasanya karyawan itu bakalan semangat kalau pimpinannya itu nggak terlalu menuntut dia untuk lembur. Padahal ya kalau kita kerja biasa sih semangat aja ya mungkin. Dan yang kedua ada selalu evaluasi atau melakukan rapat evaluasi dari hasil kerja mereka hari ini supaya karyawan itu nggak merasa sendiri. Contohnya nih, hari ini aku kerja ini dan aku merasa tertekan banget dan aku nggak bisa ngelakuin itu karena aku nggak bisa nih melampiasinya ke siapa dan aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Masa ya aku harus cerita ke rekan kerja lainnya dan aku tahu rekan kerja lainnya itu juga susah, jadi bingung nih harus evaluasi sama siapa. Apalagi kayak gini pandemi kan kita jarang kontak secara langsung, jadi agak canggung gitu. Nah, oleh karena itu pimpinan butuh yang namanya rapat evaluasi. Dari sini kita tahu karyawan itu seperti apa kerjanya dan supaya nggak tertekan juga. Dan terus ada yang terakhir ini, memberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam suatu rapat penting. Nah, kenapa perlu gitu? Ya karena kita butuh karyawan yang aktif, kayak buat gantiin kita gitu.
Contohnya kita ada kerjaan di luar kota dan kebetulan ada klien kita yang butuh kita di dalam kota tersebut. Nah, kita kasih kesempatan buat karyawan itu untuk menjadi seorang pemimpin di rapat itu untuk menjelaskan kepada klien tersebut ya. Nah, itu yang mungkin menjadi sebuah pertahanan di saat pandemi kemarin. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku jelasin ke teman-teman. Apa sih itu pimpinan? Nah, gimana sih ngatasinnya? Itu tadi udah aku jawab ya. Yang penting itu menjadi pemimpin itu adalah jangan panik dan jangan mengambil tindakan sendiri tanpa diskusi bersama tim, karena hal itu tidak akan membuahkan hasil dari sebuah jalan yang kita mau. Kita kayak buntu aja gitu kalau nggak ada rekan tim kita yang buat diskusi. Nah, cukup sekian dari aku ya. Apabila ada salah kata ataupun mungkin kurang jelas dalam materi kali ini, sekian sekian ya dari aku, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.